saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan investasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Dana CSR semestinya dipakai untuk membantu masyarakat yang membutuhkan fasilitas umum hingga pemberdayaan ekonomi. Tapi yang terjadi malah dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe channel RRV Media kami. KPK kini tengah mengurai kasus CSR BI OJK. Sejak tahun lalu, KPK mencari alat bukti terkait penyalahgunaan dana CSR BI OJK. CSR harusnya diberikan untuk kegiatan sosial di masyarakat. Namun hingga saat ini, KPK menemukan bahwa dana tersebut mengalir ke anggota DPR melalui yayasan, sehingga muncul dugaan terkait penyalahgunaan CSR Bank Indonesia yang disalurkan. KPK menyatakan apabila dana tersebut disalurkan dengan benar, maka hal tersebut tidak dipermasalahkan. Sebab saat CSR diberikan oleh suatu institusi, tetapi bukan untuk peruntukannya, maka di situ letak dugaan korupsinya. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo menegaskan bahwa penyidik tetap mengusut tuntas perkara dugaan korupsi CSR, BI, dan OJK ini. Hingga saat ini, KPK mencatatkan ada 2 anggota DPR yang terlibat, yakni Satori dari fraksi Partai Nasdem dan Heri Gunawan dari fraksi Partai Gerindra. Selain dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi terkait dengan pengelolaan dana CSR BI dan OJK, Lembaga Anti Rasuah juga mengusut dengan tindak pidana pencucian uang. 2 orang itu ditetapkan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 52 dan nomor 53. Sebelumnya, kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan per Desember 2024. Pada keterangan sebelumnya, Asep menyebut, lembaganya juga tengah mendalami dugaan keterlibatan pihak lainnya termasuk dari pihak BI, OJK maupun anggota DPR lainnya. Namun hingga saat ini, KPK masih mendalami kasusnya. Kita juga akan mendalami peran-peran, seperti tadi juga ada pertanyaan bagaimana perannya dari Gubernur BI, kemudian juga peran dari Deputi Gubernur, peran dari OJK, BEN OJK, dan lain-lain. Nah itu yang sedang kita dalami sambil juga kita menangani perkara ini maju dulu ini 2 tersangka gitu, seperti itu. Dari hasil penyidikan sementara, KPK menemukan ada dugaan korupsi dalam penyaluran dan CSR BI OJK. Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan 2 anggota DPR, Heri Gunawan dan Satori, menggunakan uang hasil korupsi dana CSR BI dan OJK untuk membangun rumah makan, showroom, hingga pembelian tanah. Keduanya merupakan anggota komisi periode 2019 sampai 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan HG menerima total 15,86 miliar dengan rincian 6,26 miliar dari BI melalui kegiatan program bantuan sosial Bank Indonesia, 7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan penyuluhan keuangan, serta 1,94 miliar dari mitra kerja Komisi DPR RI lainnya. KPK mengungkapkan Heri Gunawan juga diduga melakukan pencucian uang dengan memindahkan seluruh penerimaan melalui yayasan yang dikelolanya ke rekening pribadi melalui metode transfer. Di sisi lain, Satori diduga menerima uang senilai 12,52 miliar rupiah. KPK mengatakan dari seluruh uang yang diterima, Satori diduga melakukan pencucian uang dengan menggunakannya untuk keperluan pribadi. KPK menduga Satori melakukan rekayasa transaksi perbankan dengan meminta salah satu bank daerah untuk menyamarkan penempatan deposito serta pencairannya agar tidak teridentifikasi di rekening koran. Menurut pengakuan ST, sebagian besar anggota Komisi 11 DPR RI juga menerima dana bantuan sosial tersebut, dan KPK akan mendalami keterangan ST tersebut.
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus dugaan korupsi dana CSR BIOJK pada Kamis 7 Agustus 2025. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 12B UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Tak hanya itu, keduanya juga dikenakan pasal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menurut kalian, bagaimana dengan kasus kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan populasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media